Daan Rhodes ingin dinaturalisasi. Penyerang berdarah Indonesia siap perkuat timnas Garuda. Daan Rhodes, penyerang muda berbakat yang tampil luar biasa bersama FC Twente di Eredivisie musim 2023-2024, kini tengah menjadi sorotan. Pemain berdarah Indonesia ini sukses mencetak 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 penampilannya di Liga, membuatnya menjadi salah satu talenta yang paling menonjol di sepak bola Belanda saat ini. Tak heran jika nama Rhodes kini sering dikaitkan dengan rencana naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, diketahui sedang mencari penyerang tajam untuk memperkuat lini depan Garuda. Dengan prestasi Rhodes yang mengesankan, banyak yang memprediksi bahwa ia bisa menjadi solusi untuk posisi penyerang nomor 9 yang selama ini masih menjadi titik lemah di skuad Indonesia. Musim 2023-2024 menjadi momen penting bagi Daan Rhodes. Pemain berusia 22 tahun ini berhasil menunjukkan konsistensi di lini serang FC Twente, klub yang dikenal memiliki tradisi kuat di sepak bola Belanda. Dengan torehan 7 gol dan 10 assist dari 33 pertandingan, Rhodes telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang finisher yang andal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam membangun serangan timnya. Kecepatan, ketajaman, dan visi bermainnya membuat Rhodes menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Di FC Twente, ia sering bermain sebagai penyerang sayap, namun fleksibilitasnya memungkinkan ia untuk bermain di berbagai posisi di lini depan. Inilah yang membuatnya semakin menarik bagi Shin Tae-yong, yang memerlukan sosok penyerang serba bisa di skuad timnas Indonesia. Keinginan STY untuk memperkuat lini depan Indonesia bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea Selatan ini telah mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan penyerang nomor 9 yang memiliki insting mencetak gol tinggi. Meski memiliki pemain-pemain berbakat di posisi ini, performa timnas Indonesia di level internasional menunjukkan bahwa kehadiran striker murni yang tajam masih sangat diperlukan. Dengan rekor gol dan assist Rhodes di Eredivisie, ia dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu memanfaatkan pemain-pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Sebelumnya, ia sukses mengintegrasikan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi ke dalam skuad Garuda. Jika rencana naturalisasi Daan Rhodes berhasil direalisasikan, hal ini dapat menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga krusial yang bisa menentukan langkah mereka ke babak berikutnya. Setelah sebelumnya berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, Indonesia kini membutuhkan dorongan tambahan di lini depan untuk bisa meraih kemenangan. Kehadiran Daan Rhodes di timnas Indonesia tentu akan menambah daya serang Garuda. Kombinasi kecepatan, ketajaman, dan pengalamannya di kompetisi level tinggi seperti Eredivisie bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Selain itu, Rhodes memiliki kemampuan dalam mengeksekusi peluang dengan cepat dan tepat, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas di laga-laga besar. Proses naturalisasi seorang pemain sepak bola biasanya melibatkan beberapa tahapan administratif yang tidak sederhana. Meski demikian, PSSI dan pihak terkait sudah cukup berpengalaman dalam hal ini, mengingat beberapa pemain naturalisasi sebelumnya sudah sukses menjadi bagian dari timnas. Hal yang sama tentu diharapkan dari Daan Rhodes. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah Rhodes benar-benar bersedia meninggalkan peluang bermain untuk timnas Belanda dan memilih memperkuat Indonesia? Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya bisa menjadi alasan kuat untuk memperkuat Garuda. Selain itu, status legal dan prosedur FIFA juga harus dipenuhi untuk memastikan ia bisa bermain untuk timnas Indonesia di kancah internasional. Jika semua berjalan lancar, proses ini bisa rampung sebelum laga-laga penting Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tentu berharap bisa memiliki tambahan pemain berkualitas seperti Daan Rhodes untuk memperbesar peluang Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Potensi kehadiran Daan Rhodes di skuad timnas Indonesia jelas menjadi topik yang sangat menarik. Jika ia berhasil dinaturalisasi dan bergabung dengan Garuda, Indonesia akan memiliki penyerang dengan kualitas yang sangat dibutuhkan di level internasional. Kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menjadi pembeda dalam laga-laga penting ke depan.
Selain itu, kehadiran Rhodes di timnas juga bisa memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi telah terbukti menjadi formula yang efektif dalam meningkatkan kualitas tim nasional, dan Rhodes bisa menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Daan Rhodes adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Garuda. Dengan performa gemilangnya di Eredivisie bersama FC Twente, ia dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi penyerang yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Jika rencana naturalisasinya terrealisasi, Rhodes bisa menjadi sosok kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mees Hilgers jalani sidang DPR RI untuk naturalisasi. Komisi 10 DPR tetapkan jadwal 17 September 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers, semakin mendekati tahap akhir. Komisi 10 DPR RI telah menetapkan tanggal 17 September 2024 sebagai waktu pelaksanaan sidang rapat naturalisasi untuk dua pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia. Rapat ini menjadi langkah penting dalam upaya PSSI memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, telah lama menjadi incaran PSSI untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat rampung sebelum akhir September 2024, agar ia bisa segera didaftarkan sebagai pemain resmi timnas Indonesia. PSSI pun mematok target untuk mendaftarkan Hilgers sebelum akhir bulan September, sehingga ia bisa tampil pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan keyakinannya bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers akan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi 10 DPR. Kami berharap semuanya berjalan sesuai rencana, agar Hilgers bisa segera bergabung dan membantu tim di laga-laga krusial mendatang. Dengan target akhir September, kami optimistis ia akan bisa dimainkan pada laga melawan Bahrain maupun Cina, ujar Yunus. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ia akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina. Laga melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 serta pertandingan kontra Cina pada 15 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Selain Mees Hilgers, ada satu pemain keturunan lainnya yang juga tengah menjalani proses naturalisasi. Nama tersebut masih dirahasiakan oleh PSSI, namun diyakini pemain ini juga memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di level internasional. Komisi 10 DPR RI, yang membidangi bidang olahraga, telah memberikan sinyal positif terkait rencana naturalisasi ini. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, menyebut bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat proses pengesahan agar para pemain dapat segera berkontribusi untuk timnas Indonesia. Kami siap mendukung penuh naturalisasi pemain yang akan memperkuat timnas. Sidang akan berlangsung sesuai jadwal dan diharapkan bisa cepat rampung, katanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik upaya PSSI dalam memperkuat tim dengan pemain naturalisasi berkualitas. Ia menilai kehadiran Mees Hilgers akan memberikan dampak positif bagi lini belakang Indonesia yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan. Kehadiran Hilgers akan menambah kekuatan kami, terutama di sektor pertahanan. Kami membutuhkan pemain yang bisa bermain dengan baik di level internasional dan Hilgers punya pengalaman itu di Eropa. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan target lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan tim-tim tangguh dari Asia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 akan menjadi ujian awal apakah Garuda mampu bersaing di level tertinggi. Mees Hilgers sendiri telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat untuk bisa bermain untuk Indonesia.
Saya bangga dengan asal-usul saya dan ini akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Hilgers dalam wawancara sebelumnya. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan target dari PSSI, seluruh penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kabar baik dari proses naturalisasi Messi Hilgers. Apakah ia akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan tampil dalam laga krusial melawan Bahrain serta Cina pada Oktober mendatang? Semua akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Komisi X DPR bahas naturalisasi Eliano Rangers untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat penting yang membahas proses naturalisasi gelandang muda berbakat asal Belanda, Eliano Rangers, yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi prioritas setelah timnas Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup yang sama. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab terhadap bidang olahraga. Naturalisasi Eliano Rangers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, dianggap sangat penting untuk memperkuat lini tengah Indonesia di tengah fase penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menekankan bahwa pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia menghadapi tantangan di sisa pertandingan kualifikasi. Timnas Indonesia sebelumnya membuat kejutan besar dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua negara yang merupakan raksasa sepak bola Asia. Prestasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memicu optimisme masyarakat Indonesia terhadap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Performa apik di fase grup ini di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyadari bahwa untuk bersaing lebih jauh, timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain dengan kualitas tinggi, terutama di lini tengah, di mana Eliano Rangers dianggap sebagai solusi yang tepat. Dengan visi permainan yang baik, kemampuan umpan panjang, serta daya jelajah yang luas, Rangers diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Komisi X DPR menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh percepatan proses naturalisasi Eliano Rangers, yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Proses ini termasuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta pemenuhan persyaratan hukum agar Rangers bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Komisi X, Abdul Fikri Fakih, menegaskan bahwa Rangers bukan hanya pemain yang potensial, tetapi juga memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya. Eliano memiliki darah Indonesia dan komitmen untuk membela tanah air. Kami mendukung penuh agar proses naturalisasinya berjalan cepat dan lancar, ujar Fikri. Perwakilan PSSI yang hadir dalam rapat juga menyatakan optimismenya bahwa Rangers bisa segera bergabung dengan timnas sebelum laga kontra Bahrain. Menurut mereka, Rangers adalah pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan karakteristik permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Laga melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Bahrain adalah tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang solid, serta sering merepotkan lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, timnas Indonesia memerlukan tambahan kekuatan di lini tengah untuk dapat mengimbangi permainan Bahrain. Shin Tae-yong dipastikan akan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi untuk memberikan perlawanan yang maksimal. Kehadiran Eliano Rangers dalam skuad dipandang sebagai elemen penting dalam strategi permainan timnas. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan disiplin dalam bertahan, Rangers diharapkan bisa menambah dimensi baru dalam serangan Indonesia, serta membantu dalam transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Dalam diskusi rapat, Komisi X DPR bersama PSSI sepakat bahwa naturalisasi pemain keturunan seperti Eliano Rangers merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional.
Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menyebut bahwa langkah ini bukan hanya soal menambah kekuatan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk mempercepat proses pembangunan timnas yang lebih kompetitif di masa depan. Proses naturalisasi ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kita membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk mendukung perkembangan pemain lokal. Naturalisasi Raiders, jika berhasil, akan menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, ditambah Huda. Dukungan dari pihak DPR juga mencakup regulasi yang mempermudah proses naturalisasi bagi pemain keturunan, seperti Eliano Raiders, yang sudah menunjukkan komitmen untuk bermain bagi Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain keturunan lainnya yang bermain di Eropa untuk ikut berkontribusi bagi timnas. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia memberi sinyal bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terus mengasah taktik dan strategi timnya, serta mempersiapkan fisik dan mental para pemain untuk menghadapi laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas, apakah mereka mampu mempertahankan momentum positif dari hasil imbang melawan dua tim kuat tersebut. Jika Eliano Raiders berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan dampak positif bagi performa tim. PSSI dan Shin Tae-yong optimis bahwa dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Antusiasme publik terhadap sepak bola nasional terus meningkat seiring dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka. Keberhasilan naturalisasi Eliano Raiders akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia dalam memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi salah satu titik lemah. Dengan dukungan dari DPR, PSSI, dan masyarakat, proses ini diharapkan dapat segera diselesaikan, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga-laga penentuan. Laga kontra Bahrain akan menjadi tantangan besar, tetapi dengan tambahan kekuatan seperti Raiders, harapan untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya semakin realistis. Penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu apakah proses naturalisasi ini dapat selesai tepat waktu, dan apakah Raiders bisa segera bergabung untuk memperkuat timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni, penyerang muda berbakat asal Belanda, belakangan ini semakin sering disebut sebagai calon kuat pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tajam ini dikabarkan siap memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong, menjelang laga penting menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini semakin memperkuat harapan publik akan kehadiran pemain berkualitas internasional yang bisa membantu timnas Indonesia setelah hasil gemilang menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C. Ula Romeni, pemain kelahiran Belanda, telah menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang tajam dan cerdas dalam beberapa musim terakhir. Berposisi sebagai striker, Romeni bermain untuk NEC Nijmegen, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie, Liga Utama Sepak Bola Belanda. Di usia yang relatif muda, Romeni telah mencuri perhatian banyak penggemar sepak bola berkat kemampuannya mencetak gol dan visi bermain yang matang. Sebagai seorang penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, insting gol yang tajam, dan kemampuan duel udara yang baik. Keterampilannya ini membuat dia menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dan tentunya akan menjadi tambahan yang sangat berarti bagi lini depan timnas Indonesia, yang saat ini masih memerlukan striker dengan naluri pembunuh di depan gawang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal sebagai sosok yang teliti dalam mencari talenta terbaik, baik dari dalam negeri maupun pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Kabar mengenai ketertarikan Shin Tae-yong terhadap Ula Romeni pun semakin kencang setelah tim pelatih mengamati performa Romeni di Eredivisie. Shin Tae-yong sendiri sudah lama mengutarakan keinginannya untuk menambah kekuatan di lini serang. Dalam beberapa kesempatan, Shin mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pemain depan yang dapat diandalkan dalam laga-laga besar. Kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda tentu akan memberikan pilihan baru bagi Shin, khususnya dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Isu naturalisasi ular Romeni kian mengemuka setelah pemain berusia 23 tahun ini menyatakan secara terbuka bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Romeni yang memiliki garis keturunan Indonesia melalui salah satu anggota keluarganya, telah memenuhi syarat untuk memulai proses naturalisasi. Menurut sumber dari PSSI, pembicaraan awal antara pihak ular Romeni dan otoritas sepak bola Indonesia telah dilakukan, dan proses administratif sedang dalam tahap persiapan. Naturalisasi Romeni dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat skuad Garuda jelang laga-laga krusial, terutama saat menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang semakin dekat, harapannya proses naturalisasi ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga ular Romeni dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berikutnya bagi skuad Garuda, dan tambahan amunisi di lini serang seperti ular Romeni bisa menjadi faktor penentu dalam meraih hasil maksimal. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di kawasan Timur Tengah, tentu tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit. Jika proses naturalisasi Romeni selesai tepat waktu, dirinya bisa langsung dimainkan dan memberikan dampak signifikan dalam laga tersebut. Kehadiran ular Romeni di timnas Indonesia jelas membawa harapan baru bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Publik berharap bahwa tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Romeni dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan posturnya yang ideal sebagai penyerang, ditambah dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Romeni dianggap mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Banyak yang optimis bahwa ular Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah yang selama ini dihadapi timnas Indonesia, yaitu kurangnya produktivitas di lini depan. Dengan pola permainan cepat dan agresif yang diterapkan Shin Tae-yong, kehadiran Romeni diharapkan bisa membawa efek positif tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam menciptakan peluang dan menarik perhatian pertahanan lawan. Meski proses naturalisasi belum sepenuhnya selesai, optimisme terus berkembang di kalangan penggemar dan pemerhati sepak bola Indonesia. Langkah PSSI dan Shin Tae-yong untuk mencari talenta terbaik dari pemain keturunan dipandang sebagai strategi jangka panjang yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ular Romeni, penyerang tajam asal Belanda, siap untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Ketertarikan Shin Tae-yong terhadap pemain ini tidak terlepas dari kebutuhan akan penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan di lini depan. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, para penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu waktu hingga ular Romeni bisa mengenakan seragam merah putih dan memperkuat Garuda di laga-laga internasional mendatang. Menpora pastikan DPR segera proses naturalisasi Mees Hilgers, target rampung Oktober 2024. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Mees Hilgers, yang diincar untuk memperkuat tim nasional Indonesia, akan segera diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Proses ini diharapkan rampung pada Oktober 2024, sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C babak ketiga kualifikasi, timnas Indonesia kini semakin serius mempersiapkan diri untuk laga-laga krusial berikutnya. Kehadiran Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub FC Twente di Eredivisie Belanda, diharapkan akan memperkuat lini belakang timnas dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa surat Presiden, Surpres, terkait naturalisasi Mees Hilgers sudah berada di tangan DPR. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, yang bertanggung jawab dalam bidang olahraga dan pendidikan. Surat dari Presiden terkait proses naturalisasi Mees Hilgers sudah sampai di DPR, dan saat ini menunggu pembahasan lebih lanjut, ujar Dito. Ia juga menegaskan bahwa proses ini akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Menurut informasi yang diterimanya,
Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyatakan kesiapan untuk segera membahas surat tersebut, dengan kemungkinan dimulainya rapat pada tanggal 17 September 2024. Sekarang surat surpres naturalisasi sudah ada di Ibu Ketua DPR. Ibu Puan menyampaikan bahwa pembahasan bisa dilakukan paling cepat pada 17 September. Karena saat ini kita masih ada agenda di Ibu Kota Nusantara, IKN, jelanjut Dito. Dito berharap proses naturalisasi Maes Hilgers dapat selesai sebelum Oktober 2024. Sehingga pemain tersebut bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Proses ini menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat tim nasional, terutama jelang pertandingan melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain merupakan lawan tangguh yang memiliki pengalaman di pentas internasional, sehingga penguatan skuad sangat diperlukan. Kami berharap semuanya berjalan lancar, dan proses naturalisasi ini bisa rampung paling lambat Oktober. Maes Hilgers diharapkan bisa memperkuat timnas kita secepat mungkin, terutama menghadapi Bahrain yang menjadi lawan berat di kualifikasi nanti, ditambah Menpora. Performa apik timnas Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menumbuhkan optimisme baru. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Dengan tambahan kekuatan dari Maes Hilgers, diharapkan Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi kualifikasi ini. Maes Hilgers, pemain yang menempati posisi bek tengah di FC Twente, dikenal sebagai pemain muda yang tangguh dengan kemampuan bertahan yang solid dan distribusi bola yang presisi. Usianya yang masih muda juga memberikan potensi besar bagi pengembangan tim nasional dalam jangka panjang. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan yang menjadi salah satu fokus utama pelatih timnas Indonesia. Proses naturalisasi bukanlah hal yang sederhana, terutama dalam konteks legal dan administrasi di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Kemenpora, sangat krusial untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat berjalan lancar. Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasinya terhadap DPR yang telah menunjukkan kesiapan untuk segera membahas naturalisasi Maes Hilgers. Kami sangat berterima kasih kepada DPR, terutama Ibu Puan Maharani, yang telah berkomitmen untuk mempercepat pembahasan surat Presiden. Kami juga berharap semua pihak dapat bekerja sama agar proses ini selesai tepat waktu, ujar Dito. Dengan proses yang berjalan sesuai rencana, Menpora optimis bahwa Indonesia bisa mengamankan naturalisasi Hilgers pada waktu yang tepat, sekaligus memperkuat tim nasional sebelum menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia, yang memiliki pengalaman panjang di kancah sepak bola internasional. Dalam persiapan menghadapi mereka, Indonesia membutuhkan komposisi pemain yang tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga memiliki kualitas teknis tinggi. Kehadiran Maes Hilgers akan sangat membantu pelatih dalam merancang strategi bertahan, terutama menghadapi serangan-serangan cepat lawan. Timnas Indonesia kini berada dalam momentum positif setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian selanjutnya bagi skuad Garuda, dan tambahan pemain seperti Hilgers tentu akan meningkatkan peluang Indonesia meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Dengan adanya rencana naturalisasi ini, Indonesia berharap dapat terus menunjukkan perkembangan signifikan di kancah sepak bola internasional, serta mewujudkan impian untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra, pemain FC Volendam U21 ungkap proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain muda berbakat dari FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, akhirnya memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasinya untuk membela tim nasional Indonesia. Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Zijlstra, yang memiliki garis keturunan Indonesia, akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Meski belum sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sering menjadi simbol formalitas dalam proses naturalisasi, Zijlstra mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam tahap pengurusan dokumen-dokumen penting. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Mauro Zijlstra dengan tegas mengakui bahwa ia sedang menjalani proses tersebut. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, ujarnya. Meskipun pernyataannya terdengar singkat,
Namun konfirmasi ini memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama menanti kedatangan pemain-pemain baru untuk memperkuat timnas. Zijlstra, yang lahir dan besar di Belanda, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Kualitasnya sebagai pemain muda sudah diakui di kancah sepak bola Eropa, terutama setelah ia tampil impresif bersama FC Volendam U21. Kemampuannya di lapangan, terutama sebagai gelandang serang, membuatnya dianggap sebagai prospek masa depan yang menjanjikan. Kehadiran pemain berdarah Indonesia-Belanda di kancah internasional telah menjadi fenomena yang kian umum, dan Zijlstra bisa menjadi tambahan penting bagi skuad timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tidak serta-merta selesai dalam waktu singkat. Zijlstra harus melalui sejumlah prosedur administrasi yang melibatkan pemerintah Indonesia serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Proses ini biasanya mencakup verifikasi dokumen, permohonan kewarganegaraan, serta persetujuan dari beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Imigrasi. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pihak Zijlstra sendiri, hal ini mengindikasikan bahwa tahapan tersebut sedang berjalan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir memang aktif mencari talenta-talenta diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim di level internasional. Beberapa nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama sudah lebih dulu menyelesaikan proses ini dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas. Antusiasme para supporter pun kian terasa. Media sosial ramai dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi Mauro Zijlstra bisa berjalan lancar. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa pemain-pemain berbakat seperti Zijlstra bisa membawa angin segar bagi prestasi timnas yang tengah berjuang untuk meraih hasil maksimal di berbagai kompetisi, termasuk Piala Dunia U20 dan Piala AFF. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai perkembangan lebih lanjut, publik tetap menunggu dengan harapan besar. Jika semua berjalan sesuai rencana, Mauro Zijlstra bisa saja bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini tidak hanya menjadi langkah penting bagi Zijlstra secara pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di kancah internasional. Seiring dengan proses tersebut, Zijlstra berpotensi menjadi bintang baru yang akan mewakili Indonesia di berbagai ajang bergengsi di masa mendatang.